Indonesia pilih burung Garuda sebagai lambang negara, bukan singa yang terkenal sebagai raja hutan atau macan yang terkenal sebagai hewan yang paling sangar. Kenapa bukan jenis burung yang lainnya? Ada tahu alasannya tidak? Mau tahu jawabannya tidak? Yuk belajar bersama Kakak Uri. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, sedangkan lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kenapa harus burung Garuda? Indonesia memilih burung Garuda itu tidak asal pilih loh, tapi ada makna tersiratnya. Seperti burung Garuda adalah burung yang terkuat, paling perkasa, dan burung yang paling tinggi terbangnya di langit. Maksud dari pernyataan ini adalah Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama kita berharap bangsa Indonesia bisa terbang paling tinggi di langit. Maksudnya, nama Indonesia ini akan selalu dikenal dan diakui oleh negara lain bahwa negara Indonesia sudah merdeka dan bebas dari penjajah. Burung Garuda juga diartikan sebagai simbol rohani yang melambangkan kesadaran spiritual, intelektual yang tinggi dan jiwa yang kuat. Maksud dari pernyataan tersebut ialah negara Indonesia merupakan negara yang religius, yang selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Coba kita perhatikan, kenapa burung Garuda kepalanya menoleh ke kanan? Itu juga ada maknanya loh. Kepala Garuda menoleh ke kanan menggambarkan bahwa bangsa Indonesia memihak kepada kebenaran. Kanan merupakan simbol kebaikan. Jadi diharapkan warga negara Indonesia ini selalu memihak kepada kebaikan. Selanjutnya terdapat perisai di sana. Perlu adik-adik ketahui, perisai tersebut tidak ditempelkan di dada burung Garuda loh, tetapi dikalungkan. Arti perisai pada burung Garuda melambangkan sebagai tanda perjuangan dan pertahanan negara Indonesia. Bagian paling bawah, kedua kaki burung Garuda mencengkram pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, walaupun negara Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan lain-lain, tetapi tetap satu, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Burung Garuda juga memiliki sayap di kanan dan kirinya. Jika kita hitung, sayap tersebut berjumlah 17 helai, yang menandakan tanggal 17. Bulu pada bagian ekor burung Garuda terdapat 8 helai, yang melambangkan bulan 8 atau bulan Agustus. Burung Garuda juga memiliki 19 helai pangkal ekor dan 45 helai bulu leher yang melambangkan tahun 1945. Jika kita satukan menjadi 17 Agustus 1945 yang mengingatkan kita pada hari proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Bagaimana adik-adik? Udah tahu kan alasannya kenapa Indonesia itu pilih burung Garuda sebagai lambang negara? Nah, sekarang Kakak Uri mau mengajak adik-adik buat bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, lambangnya yaitu bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas artinya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu: pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan anjuran keagama yang dianut. Ketiga, hidup rukun dan saling berdampingan dengan sesama umat beragama. Yang ketiga, tidak mengganggu aktivitas ibadah orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Jadi, ketika kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk beragama Islam. Sila kedua, lambangnya yaitu rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai terdiri dari mata rantai yang berbentuk segi empat yang melambangkan pria dan lingkaran yang melambangkan perempuan.
Rantai ini saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, saling membutuhkan. Contoh penerapannya yang pertama, sikap saling mencintai sesama manusia. Kita harus saling mencintai sesama teman, sesama tetangga, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membeda-bedakan. Dalam berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan, seperti kita hanya berteman dengan orang yang pintar saja, atau berteman kepada orang yang kaya saja, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Kita harus menghormati kedua orang tua kita dan orang yang lebih tua dari kita. Yang terakhir yaitu berbicara kepada orang lain dengan sopan dan santun, tidak boleh berkata kasar. Sila ketiga lambangnya yaitu pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang biasa digunakan sebagai tempat berteduh. Hal ini dapat diartikan bahwa negara Indonesia bisa menjadi tempat berteduh atau berlindung bagi rakyatnya. Tak hanya itu, pohon beringin memiliki akar yang menjalar ke segala arah, mengibaratkan seperti bahwa keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia tetap menyatu di bawah nama Indonesia. Jadi, dengan adanya perbedaan, banyaknya perbedaan, Indonesia itu tetap satu. Contoh penerapannya yaitu cinta tanah air, mencintai produk lokal, bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Yang terakhir, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Sila keempat, lambangnya yaitu kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti warga negara Indonesia yang suka berdiskusi atau bermusyawarah untuk mufakat. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah, tidak memaksakan pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Ketika kita ingin didengarkan pendapatnya oleh orang lain, maka kita harus mendengarkan pendapat orang lain juga. Yang terakhir yaitu menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Apapun hasilnya, kita harus sepakat. Sila yang kelima yaitu lambangnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang memiliki makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata, jadi tidak berat sebelah, seimbang gitu. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, bersikap adil kepada sesama, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, tidak mengklaim karya orang lain atau menyebutkan bahwa karya orang lain itu karya kita, seperti itu. Yang terakhir yaitu menghargai hasil karya orang lain dengan memberi support atau memberi dukungan, itu seperti menghargai hasil karya orang lain.